Assalamualaikum semuanya. Risol susu ini kira-kira enak dijual 1.000 atau 2.000? Langsung aja komen ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang penasaran sama risol susu ini, kalian wajib banget nonton sampai habis. Dipastiin lagi, sebelum kalian nonton videonya jangan lupa subscribe dulu ya. Yang udah subscribe thank you banyak. Jangan lupa tinggalin like dan komentar kalian. Kasih ide-ide menarik di next video aku harus buat apa ya teman-teman ya. Nanti yang menarik aku bakalan recook buat kalian. Langkah pertama kita buat isiannya dulu ya teman-teman ya. Aku udah siapin teflon anti lengket. Aku bakalan masukin 10 sendok makan tepung terigu. Untuk takarannya munjung kayak gini ya teman-teman ya. Dipastiin lagi teflon kalian anti lengket biar nanti tuh nggak nempel kemana-mana gitu loh teman-teman adonannya. Kalau teman-teman butuh rekomendasi teflon murah, aku bakalan kasih linknya di deskripsi. Harganya cuma 80 ribuan aja udah dapet teflon anti lengket seperti yang aku punya. Kita tambahkan juga garam setengah sendok teh. Terus di sini aku ada gula pasir. Untuk gula pasirnya aku pakai 4 sendok makan. Takarannya juga sama, pakai takaran munjung ya teman-teman ya. Lanjut aku bakalan tambahin 1 bungkus kental manis. Aku pakai merek ini karena harganya menurut aku worth it. Link produk ada di deskripsi kalau kalian mau samaan kayak aku. Terus aku tambahin air kurang lebih 100 ml. Dan aku tambahin juga 200 ml susu full cream ya teman-teman ya. Aku pakai merek Milku ini karena satu botol harganya cuma 3 ribuan aja. Menurut aku jauh lebih ekonomis daripada kita beli literan. Ini aku tambahin 1 butir kuning telur, tapi sebenarnya untuk kuning telurnya opsional ya, bisa pakai bisa enggak. Sebenarnya kalau ditambahin kuning telur kayak gini nanti adonannya tuh rawan ngembang gitu loh teman-teman. Jadi hasilnya tuh kurang cakep. Jadi kalau mau di skip boleh ya. Semua bahan udah masuk, lanjut kita tambahin juga pewarna biar cantik. Aku pakai pewarna hijau ya. Boleh diganti warna pink, kuning ataupun sesuka hati kalian. Setelah itu adonannya kita aduk sampai merata. Kalau udah merata langsung aja kita masak seperti biasa. Kalau menurut teman-teman warnanya kurang cakep, bisa disesuaikan lagi karena aku tuh pengen hijaunya yang gonjreng gitu ya teman-teman ya. Jadi aku terus tambahin pewarna biar cakep gitu warnanya. Ini masaknya pakai api sedang aja teman-teman, sambil terus diaduk biar dia tuh nggak bergerindil. Aku saranin kalau gerindilan ini tuh menurut kalian ganggu mata, ini boleh disaring dulu ya sebelum dimasak. Tapi aku sih enjoy ya teman-teman ya. Lanjut aku masak terus. Ini aku aduk terus sampai dia tuh bener-bener matengnya tuh merata. Jadi walaupun menggumpal kayak gini, ini tuh matengnya belum merata ya. Jadi dipastiin lagi dia tuh bener-bener matengnya mateng merata. Kalau kalian pakai teflon anti lengket, kita masak apa-apa tuh gampang. Jadi nanti juga nyucinya juga gampang ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh gak nempel sama sekali. Nempel pun tipis-tipis ya, tapi masih bisa diangkat. Kalau udah lanjut kita siapin kulitnya. Kulitnya simple-simple aja sih teman-teman. Aku cuman pakai roti tawar kayak gini. Karena roti tawar kupas itu agak mahal, nggak cocok buat usaha, jadi aku beli roti biasa. Terus aku kupas kulitnya ya teman-teman ya. Terpaksa kulitnya ini aku buang karena aku nggak tahu cara ngolahnya kayak gimana. Kalau udah dikupas kita langsung aja kayak dipipihin gitu teman-teman, pakai rolling pin, dipadet-padetin aja, kita pipihin sampai bener-bener pipih. Kalau udah pipih langsung kita kasih isiannya jangan banyak-banyak, kurang lebih 1 sendok makan aja. Ini langsung aja kita ratain kayak gini ya. Kalau ini tuh kurang tekanan, biasanya roti tawarnya tuh bakalan ambyar gitu loh teman-teman. Jadi biar nggak ambyar, nekennya harus bener-bener ditekan ya biar hasilnya cakep. Dan ini juga diratain biar nanti pas digulung ukurannya tuh sama. Kalau udah rata kita langsung aja
digulung dari bawah ke atas. Caranya seperti ini, agak dipadetin ya teman-teman ya, biar dalamnya tuh nggak berongga. Ini nggak perlu pakai perekat, cukup ditekan-tekan aja, dirapi-rapiin, nanti dia rekat sendiri teman-teman. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja celupin ya. Ini untuk pencelupnya aku pakai tepung terigu. Ini adonannya. Cara buatnya simple teman-teman, cukup pakai 3 sendok makan tepung terigu, menyesuaikan sama adonan kalian ya. Dan lanjut untuk airnya secukupnya aja, jangan banyak-banyak biar adonannya tuh nggak terlalu encer. Untuk pencelupnya ini disesuaikan lagi, kalau kalian buatnya banyak ya dibanyakin aja teman-teman pencelupnya. Jadi untuk takaran pencelupnya ini menyesuaikan lagi, seperti yang aku omongin, menyesuaikan sedikit atau banyaknya yang kalian buat. Kalau udah siap, kita langsung aja celupin roti yang udah kita gulung dan kita masukin ke dalam tepung panir. Dan digoncang-goncang kayak gini aja, dan jangan lupa agak dipadet-padetin ya, biar nanti pas digoreng tepung panirnya nggak banyak yang rontok. Dan ini dia hasilnya. Aku buatnya nggak banyak ya teman-teman ya, buatnya kurang lebih 7 piece aja kayak gini. Ini tanpa nunggu beberapa lama, maksud aku nggak perlu didiemin dulu, langsung kita goreng biar dia nggak ngendap minyak yang banyak. Aku saranin ngegorengnya pakai minyak yang bener-bener panas. Kalau minyaknya udah panas baru kita masukin. Kita goreng banyak-banyak kayak gini nggak apa-apa ya, karena emang dia nggak nempel satu sama lain. Ngegorengnya jangan lama-lama, soalnya kalau lama-lama isiannya tuh ngembang teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng. Untuk rincian modal sama harga jual aku bakalan tulisin di deskripsi ya. Kalau kalian pengen harga jualnya lebih murah, aku saranin dibelah 2 kayak gini aja teman-teman. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Menurut kalian ini tuh rasanya kayak apa? Kalian bisa recook sendiri di rumah teman-teman. Kalau menurut aku sendiri sih rasanya mirip kayak gabin susu, cuman ini diganti pakai roti tawar aja. Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung aja dengerin review dari suami aku. Biasanya risoles itu gurih kan. Nah sekarang kita bikin yang manis-manis nih. Nah ini risoles susu ya. Ini langsung aja kita cobain dan lihat isinya sendiri. Warnanya sedikit berbeda ya. Tuh, ini risoles susu dan di dalamnya tuh pelah kenyal-kenyal kayak gini. Nah, ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya. Lumayan ekstrim tapi ini enak loh. Ini dari roti ya. Ini dari roti, bukan dari kulit risol. Kita makan lagi. Jadi rasa susunya tuh berasa banget, tapi ada sedikit gurih-gurihnya dari si tepung panir. Dan itu bikin ini rasanya mirip banget kayak risol. Ini aku nilai ya, ini aku nilai 8/10 ya. 7,5 lah, 7,5/10.